Oh, bagaimana mungkin saya bisa berkawan dengan setan? Sembahyang sudah oke, puasa sudah oke, infak sudah oke. Karena itu Al-Quran itu bisa meliputi seluruh masalah. Bisa saja kita sembahyangnya sudah bagus, tapi mulut kita itu berkawan dengan setan. Kasar, arogan. Nah, yang seperti itu berarti tidak paham ayat Quran, tidak mengikuti ayat Quran. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya selama hidup kita bicaranya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Antara lain juga Rasulullah mengajarkan kepada kita, pikir dulu sebelum ngomong, pikir dulu sebelum berbicara. Sehingga dengan berpikir itu kita bisa mengukur apakah pembicaraan kita itu bermanfaat, tidak menyinggung orang. Itu Quran diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Maka kita banyak jumpai orang yang ibadahnya bagus, tapi dalam berkata-kata didampingi oleh setan. Ya, itu jadi banyak sisi-sisi di dalam Al-Quran itu yang memperbaiki diri kita. Ya. Bagaimana kita menghadapi orang, bersikap terhadap orang itu bagaimana? Jangan sampai menimbulkan kesombongan, keangkuhan. Memang ngomongnya kita sekali tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong, tapi ketika tidak ada bentuk, ya, tidak punya bentuk mengikuti bagaimana hubungan kita sesama manusia menurut Al-Quran, maka itu menurut pribadi kita saja, menurut kemauan kita saja, yang mudah sekali ditempel oleh setan. Ya, jadi 3 itu ya. Jadi 3 itu, 1, sikap terhadap Al-Quran. Tidak boleh bisu, tidak boleh tuli. Kedua, harus punya keyakinan yang mendorong kita untuk menekuni Al-Quran dengan harapan Quran menjadi benteng dalam diri kita. Caranya tadabbur Al-Quran, ya, tadabbur Al-Quran, masukkan Quran di dalam hati. Kemudian keempat, suatu gambaran pada diri kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Maka di dalam pikiran kita ada mindset, pikiran bahwa ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu di dalam pikiran kita itu. Ya. Baik pikiran itu, tapi kita sebagai manusia mudah sekali ya memahami itu menurut selera kita karena tidak dengan ilmu. Maka akan masuk suatu sikap kita namanya wajilah ya. Wajilah itu rasa takut. Apabila di dalam hati kita mencapai satu kondisi di mana kita sudah ibadah, sudah banyak kita lakukan, tapi merasa kurang gitu. Karena Allah juga berfirman di dalam surah Al-Mu'minun bahwa di sisi kami waladaina
Di sisi kami ada kitabun yang membeberkan semua. Memang nukallifu nafsan illa wusaha. Memang kami, itu sudah kami. Artinya ada malaikat yang sudah mencatat. Memang kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, ya kan? Tapi kita tidak tahu kemampuan kita itu. Maka di sisi mereka, di sisi kami ada kitab yang akan membeberkan semua dengan sebenar-benarnya. Jadi timbul kesadaran kita, jangan-jangan ini nggak cukup, ya. Nah, itu karena kita akan berjumpa dengan Allah. Karena kita akan berjumpa dengan Allah, berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 60. Nah, itu sekira sebentar selalu, ya. Sekarang kita memasuki paralel, maksudnya posisi tingkat 4 tadi, ya, pendekatan keempat tadi di dalam surah Al-Anfal kemarin kita sudah sampaikan, ya, bahwa sesungguhnya orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah maka hatinya akan bergetar. Tetapi atau saya baca dulu supaya ingat, ya. Kalau yang kemarin itu tidak perlu kita baca lagi, ya, karena waktu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman itu, gitu, ya. Jadi lebih tinggi daripada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, lebih tinggi, ya. Cara melihat Al-Qur'an itu begitu. Jadi kalau kita memahami kata per kata, kalimat per kalimat, substansi per substansi, maka tergambar oleh kita bahwa Al-Qur'an itu seperti gunung, mendaki terus naik sampai ke puncak, gitu, ya. Kalau tidak mengerti bahasa Arabnya, kita membaca Al-Quran itu kayaknya datar aja, ya. Sebab kita hanya baca terjemahannya, gitu. Terjemahannya tidak mampu mengungkap rasa dari Al-Quran itu, nggak bisa, gitu, ya. Tapi kalau kita mengerti bahasa Arabnya, maka terlihat kita. Coba bayangkan, Al-Quran itu ada 9. Di dalam Quran, kata Al-Quran ada 9. Alkitab, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Bayyinah, Al-Hadis, An-Nur, Ar-Ruh, Al-Ayah, apalagi lupa saya satunya, ya. Kalau ayat itu dalam Quran itu kita ketemukan, misalnya Ar-Ruh, ayat itu mengatakan Quran itu Ar-Ruh, maka di otak kita sudah tahu itu ini bicara soal apa ini, ya, gitu, ya. Kalau ditemukan dalam Al-Quran itu An-Nur, cahaya, kita sudah tahu bahwa oh ini bicaranya Al-Quran nanti. Kalau berbicara Alkitab, oh dalam otak kita sudah tahu itu. Jadi padahal semuanya diterjemahkan Al-Quran,
Itu yang jadi kita repotnya gitu ya. Jadi tidak merasai indahnya Al-Quran. Indahnya Al-Quran yang seolah-olah bicara sama kita. Allah itu seolah-olah bicara sama kita, ya. Mengundang pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang insya Allah merupakan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertanya, mengapa ya, misalnya satu soal ya, misalnya kita bertanya ya, ada berapa sih ulul albab? Oh, ada sekitar 13. Apa sih pesan ulul albab itu? Nah, itu pertanyaan kita ya, di dalam benak kita itu. Maka nanti sedikit-sedikit terbongkar. Oh, ini gitu, ya. Saya memberikan gambaran saja. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman, alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Mengapa bergetar? Nah, itu tadi sudah diceritakan ya. Karena merasa kurang. Sholat mungkin kurang, infak kurang lagi, segala macam merasa kekurangan. Nah, itu dipelihara. Sama dengan kita nafsu lawamah, nafsu yang merasa bersalah, itu dipelihara itu. Rasa takut salah terus itu akan mendorong istighfar, mendorong taubat, gitu, ya. Kalau merasa kita mantep sih, banyak sudah korban ibadahku, sudah nggak akan sampai ke situ, gitu ya. Nah, wajilah qulubuhum itu dipelihara, hati yang. Tapi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, maksudnya ayat Quran dibacakan atau dia baca atau dia dengar, hati yang takut tadi berubah, ya, berubah meredah, bertambah iman, ya, bertambah iman, karena ayat Al-Quran itu ada yang menghibur kita. Misalnya ayat 53 surah Az-Zumar. Oh, itu menggembirakan itu. Semua dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua dosa-dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggembirakan kan? Itu ayat yang paling menggembirakan itu. Baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa gembira, senang dia. Begitu juga para sahabat, ya, merasa lega gitu. Tapi baca terusan ayatnya, gitu ya. Sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu ya. Zadathum imanan, maka imannya bertambah. Itu imannya bertambah, itu yang kita kepengen rasanya, ya, bertambah terus. Kita mungkin sekarang ini mengalami kesulitan ekonomi, makanya, ya. Tapi dengan membaca Quran kita, dengan kesulitan ekonomi itu bertambah iman kita, bertambah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikan cobaan kepada kita. Terkenang kita surah Al-Baqarah ayat 153, 54, ya. Bagaimana Allah menguji kita gitu. Ternyata mungkin walaupun ujian itu ada, insya Allah kita akan survive, kita akan selamat gitu. Nah, itu yang menambah iman kita, ya. Kemudian ada poin baru di sini. Dia
yatawakkalun, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang yang ulaika humul mu'minunal haqqa, orang yang benar-benar mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapat derajat di sisi Allah. Wa maghfiratun, dapat pengampunan. Wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Ya, rezeki yang mulia itu, rezeki itu bukan saja uang, bukan saja apa ya, rezeki itu semua hal yang menggembirakan kita. Bisa bertambah ilmu, bertambah senang kalau kita menghadiri majelis taklim, bertambah senang hati kita kalau mendengar Quran dibaca gitu ya. Itu artinya rezeki. Semua rizkun karim ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang paralel. Ini masih sejajar ya. Sejajar dengan ayat yang ayat surah Al-Anfal ayat nomor 2 tadi. Nah, sekarang kita lihat surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 35. Nah, surah Al-Hajj ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Tuhan di hati mereka bergetar. Sama, ini kan? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya bergetar apabila disebutkan nama Allah gitu. Orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Ini artinya ada nuansa lain dibandingkan ayat tadi ya. Ayat tadi nuansa lainnya adalah tawakal. Nah, di sini ada orang yang sabar atas yang menimpa mereka gitu. Wasabirin ala ma asabahum ya. Tapi tetap dia melaksanakan sholat. Dan orang yang melaksanakan sholat wal muqimis sholat, bahasanya lain. Ini betul-betul orang yang sholat, yang sudah kualitasnya muqimis sholat ya. Orang yang mendirikan sholat, sudah orang. Ini sudah orang. Kalau tadi kan melaksanakan sholat, kalau sekarang orang gitu. Seperti saya nih, misalnya saya senang menyanyi. Kalau saya mengatakan saya ini penyanyi, mana yang lebih tinggi? Saya menyanyi atau saya penyanyi? Tentu penyanyi. Tidak semua orang sebagai penyanyi, tapi dia senang nyanyi, ya kan? Nah, ini muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian daripada hartanya. Nah, ini perlu pengkajian di dalam ayat-ayat di halaman ini ya.
ada peningkatan. Satu, kata-katanya dulu kita sudah muncul di hatinya min taqwal qulub. Di sini ada hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa. Nah, tadi kan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan umat dalam mensiarkan. Jadi di sini dia sudah melakukan syiar. Jadi kegiatan-kegiatan seperti korban hari raya, dia senang ya lakukan itu karena memang dalam keadaan takwa. Jadi iman itu ditunjukkan di dalam hati, ya. Ada perkataan dan ada perbuatan. Begitu juga takwa, ya. Takwa itu diwujudkan dalam pekerjaan, ya. Tidak saja sebagai omongan. Nah, pekerjaan itu dilakukan dengan semangat. Terlihat orang kalau mengerjakan sesuatu didasari rasa takwa, di dalam hatinya ada taqwal qulub, ya, taqwal qulub, hati yang bertakwa. Nah, itu menunjukkan orang yang beriman. Orang beriman dalam arti nyata apa yang dilakukan itu. Demikian perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Ya. Jadi syiar itu adalah amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Nah, gitu, ya. Seperti kurban dan sebagainya itu. Kalau kita ya di sini ya melaksanakan kurban, dan kurban itu menurut saya ibadah yang paling sulit. Ibadah yang sangat sulit. Bayangkan binatang yang kita sembelih itu bermacam-macam, ya kan? Ada tulangnya, ada jantungnya, ada parunya, ada limpahnya, ada ususnya, ada kulitnya, ya, ada kepalanya, ada kakinya dan sebagainya. Itu harus dibagi rata secara prinsip. Secara prinsip harus dibagi rata. Ada kulitnya, ya, harus dibagi rata, harus dicencang, ya, sehingga rata. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Kemudian membagikannya, ya, membagi ke orang-orang. Bagaimana kita membagikan itu sesuai, dan yang mendapat itu merasa puas. Kita sudah bertahun-tahun melaksanakan ibadah kurban, kita sendiri sudah merasakan bagaimana sulitnya, ya, bagaimana sulitnya. Itu ibadah yang secara fisik sulit, ya, dibandingkan lain-lain. Kalau zakat fitrah ya jauh lebih mudah, ya. Kalau berinfak lainnya lebih mudah. Tapi hewan disembelih, dicencang-cencang, yang harus secara prinsip habis dibagi rata. Berat gitu, ya. Memerlukan suatu sikap
toleransi yang tinggi, kesabaran yang tinggi ya, dalam satu tim kerja. Bagaimana sulitnya, apalagi hewan yang kita semakin terima semakin banyak. Saya pengen waktu pergi haji itu menghadiri penyembelihan korban, karena penyembelihan korban di Mekah di Saudi Arabia itu diserahkan kepada pengelolaannya kepada Islamic Development Bank, kepada IDB ya. IDB itu adalah bank pembangunan Islam yang anggotanya terdiri dari negara-negara Islam. Kebetulan saya waktu itu menjadi kepala perwakilan IDB di Indonesia sebagai representatif Islamic Development Bank. Sebetulnya saya pengen melihat bagaimana kerja mereka, dan saya dengar itu daging-daging itu dikalengi, ya ada yang dikaleng. Jadi tidak dibagi di situ, tapi dibagi ke negara-negara Afrika khususnya gitu ya. Saya kira cukup dulu ya kita berorientasi pada ayat-ayat di sekitar ini. Mudah-mudahan tergambar kita, mungkin saja bergeser, tapi saya kira substansinya sama dengan. Jadi ayat ini satu level dengan Al-Anfal ayat 2 ya. Jadi masih pada posisi mendekati Al-Quran pada posisi 4. Jadi kalau orang pada posisi ini hatinya tuh ciut, bergetar ya apabila dia baca Quran dan sebagainya ya. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.